Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat hadir kembali di masjid yang kita cintai ini untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, setiap ibadah yang kita laksanakan itu ada pengaruh kepada kita. Jadi ibadah itu dikatakan berhasil kalau punya pengaruh kepada orang yang menjalankannya. Untuk awak ilo ruku, tegak, sujud, iktidal, tapi setelah beribadah tidak ada pengaruh yang elok kepada awak. Oleh sebab itu ibu-ibu, bapak dan ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, sebanyak ibadah yang kita kerajokan, salat, puasa sunat mungkin Senin dan Kamis, bacaan Quran yang kita baca, dan belum lagi amalan-amalan zikir lainnya, amalan sunnah lainnya yang kita kerajokan. Kita bermohon dan berdoa mudah-mudahan ibadah itu membawa nilai yang positif kepada kita yang melaksanakan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan buat Allah junjungan Rasulullah kita Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 5.000 tahun perjalanan di hari kiamat menjelang tunggu putusan dari Allah. Kita sibuk dengan urusan awak masing-masing. Di hari itu Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, kita akan mencari siapa yang sama hidup kita dahulu pernah kita undiang, kita cari, kita minta maaf kayaknya. Siapa yang sama hidup dahulu pernah kita fitnah, kita zalimi, bahkan kita curangi timbangannya dan segala macam. Besok di hari kiamat yang 5.000 tahun perjalanan itu kita tak carinya, kemudian kita minta kerelaan. Siapa yang dahulu sama hidupnya tidak pernah menyusukan anaknya sampai 2 tahun, besok anaknya itu akan mencari menuntut keadilan kepada amaknya. Jadi kini Bapak dan Ibu, bagi ibu awak selagi awak masih ada, minta rela kepada anak awak kalau nak cukup 2 tahun dulu susukannya. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, nantadanga besok di hari kiamat itu salamu 5.000 tahun tu hanya lasau-lasau tapak tarumpawak saja. Semuanya tertunduk malu di hadapan Allah, yang tadanga hanya gerak-gerak tapak kaki kita saja mencari orang dan pernah kita berbuat dosa dahulu. Pada hari itu Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan dan syafaat itu datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak dan Ibu, selagi kita masih bisa sempat
untuk mengucapkan salawat, maka selalulah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di saat itu, di hari itu nanti kita dapat pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini ingin kita sampaikan surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khuzu zinatakum, pakailah pakaianmu yang bagus." Zina itu artinya pakaian yang indah. Indah kulli masjid, di setiap kali kamu memasuki masjid. Wa kulu, makanlah kamu. Washrabu, dan minumlah kamu. Wala tusrifu, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Surat Al-A'raf ayat yang ke-31. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini ingin kita sampaikan bahwa untuk kita mendapatkan kekhusyuan di dalam salat, di dalam kita mengerjakan ibadah salat, ada beberapa langkah yang kita lakukan supaya kita mendapatkan kekhusyuan di dalam salat. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena banyak orang yang salat kadang-kadang pikirannya tak terbang melayang ke mana. Kadang-kadang di dalam salat punya mencari anak kuncinya dan hilang. Kadang-kadang di dalam salatnya dia menentukan pilihan bajunya warna hitam atau warna merahnya. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat akan berpengaruh yang elok kepada awak, kepada kita yang mengerajanya Bapak dan Ibu, kalau di dalam gerakan-gerakan salat dan bacaan salat itu kita pahami. Aduh awak konelah salat, konelah 40 tahun sembahyang sekabaju. 5 waktu sehari semalam, 5 waktu sehari semalam di musaji kita selalu beribadah. Pertanyaan kita Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, sudahkah bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan salat itu menjadi sebuah sikap bagi kita? Karena banyak orang yang salat tetapi pengaruh salat itu tidak ada kepada diri, sehingga salatnya batang kayu jaudannya, sehingga salatnya bacakak yo bininya, sehingga salat tapi kadang-kadang masih melakukan perbuatan judi, salat masih melakukan perbuatan dosa dan maksiat, berarti salat tidak punya pengaruh kepada dirinya. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salat itu adalah sarana komunikasi yang efektif antara awak dengan Allah. Maka di dalam salat itu ada namanya tumaninah Bapak dan Ibu. Tumaninah itu nak kuliah kaja-kaja capek-capek saja. Di mana ka capek selesai, tak boleh dah. Tapi lambe bana lo bantu mendaki oto di silai yang padang panjang tak boleh dah. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau jamaah kita tu banyak dalam gaya-gaya lah samuran, lah mati. Kalau tagak lamu tu lapan yang memang gigi saja kan. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana kita menjadikan salat itu sebuah ketenangan di dalam kita beribadah? Beribadah tadi yang pertama Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan kita kekhusyuan di dalam salat itu, yang pertama siapkan diri awak dan hadirkan hati awak bahwa awak tu memang ka salat. Jadi tak boleh awak salat tak kaja-kaja. Salat ditunggu dek kawan sampai balik, tak usah balik dulu baru salat. Sebab kalau ditunggu dek kawan sampai balik, panganawak mulai kambiang ditampai balik sepanganawak. Sehingga salat kau bahan dekat capek selesai se.
Maka Nabi menyampaikan, kalau kamu mengantuk berat, kata Rasul, tidur dulu, nanti setelah kamu tidur tu baru kamu salat. Begitu pentingnya kekhusyukan dalam salat. Salat kita di masjid ini Bapak dan Ibu 2 rakaat, lama misalnya 5 menit 2 rakaat. Tapi salat kita di rumah 2 rakaat itu mungkin 3 menit. Lebih utama salat di rumah, salat sunat maksudnya, lebih utama salat sunat di rumah yang 2 rakaat itu khusyuk ketimbang kita salat 5 menit 2 rakaat di masjid itu tapi kita tidak khusyuk karena mengharapkan dari pujian dari orang di sekeliling kita. Itu makanya Bapak dan Ibu, kalau rumah awak di Rakit Musaji, agama mengajarkan mungkin setelah azan itu salat sunat kita di rumah. Karena lebih utama, jangan kamu biarkan rumahmu menjadi tempat bagimu yang mungkin hanya untuk bacaan-bacaan setan saja dan iblis. Maka gunakanlah rumahmu untuk salat. Itu maksudnya bukan salat wajib tapi salat sunat. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bagi kita untuk mendapatkan kekhusyukan di dalam salat itu, yang pertama adalah kita siapkan diri awak. Jangan awak tak buru-buru, jangan awak tak kaja-kaja untuk melaksanakan salat. Kemudian hadirkan hati awak untuk melaksanakan ibadah salat. Ini yang Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31. Kata Allah, wahai anak cucu Adam, hendaklah kamu memakai pakaian khuzu zina. Zina itu Bapak dan Ibu adalah sesuatu yang indah dan nyaman dan barasiah. Jadi awak menjalan masuk ke dalam musajiko, pakaian yang kita pakai ke musajiko adalah pakaian yang senang awak memakainya. Jangan sampai pakaian mungkin yang awak tak nyaman. Aduh kadang-kadang pakai baju lalu saya ke musajik, jangan. Atau pakai baju kaos cabik-cabik saya ke musajik, jangan. Apalagi kalau mungkin kita pakai baju yang paling mahal. Kok dapat baju nan mahal tu ni kita pakai madu Allah Subhanahu wa taala. Kok kadang-kadang pai balik bajunya datang mahal, tiba kamu saji kadang-kadang pakai baju cabik-cabik saya saji. Ala baun-baun bawang saya kadang-kadang saji. Tu nak nyaman kita beribadah kepada Ibu. Masa awak menghadap Allah pakaian awak tidak bagus seperti itu. Maduk pengurus musaji, maduk pak lurah, maduk pak camat, kita siapkan diri kita. Masuk kita menghadap Allah, kadang-kadang pakaian awak tak sempurna Bapak dan Ibu. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pakaian yang kita pakai itu di hari kiamatnya akan mengadu dan akan mengejek ke Allah. Basuhnya pernah dipakai untuk beribadah. Kendaraan yang kita pakai, misalnya ada pengajian di Arafah, ada ustaz datang dari Jakarta, atau ada pengajian di Pekanbaru, kita pakai kendaraan, silakan. Kok kadang-kadang kendaraan auto Honda hanya tiba di Mandau City, punya Honda tiba di Mandau City, punya auto hanya tiba mungkin di pantai Cawocok Padang, tapi tak pernah auto itu sampai kamu saji untuk pengajian. Apalagi kalau hari hujan, kadang-kadang ada orang yang malik mungkin memakai auto kumuh loto di hari hujan. Gunakan itu ibadah Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena sadonya fasilitas yang kita pakai itu, ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin ayat yang ke-65. Apapun yang kita pakai untuk beribadah kepada Bapak dan Ibu, ini akan bersaksi di hari kiamat nanti kepada Allah. Bahasa kita pernah mempergunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pengajian misalnya di Arafah, ada ustaz datang kita dengar cara beliau menyampaikan, ada tu ada datang kita bawa kendaraan itu. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena semuanya akan menjadi saksi di hari kiamat nanti untuk beribadah kepada Allah. Maka sebelum kita masuk ke dalam musaji, sebelum kita melaksanakan ibadah salat, siapkan diri awak, pakaian awak, kemudian tubuh awak, jangan sampai ada yang kumuh-kumuh. Karena barasiah badan, barasiah pakaian,
barasih tampai, apalagi tampai sujud awak kini kampet awak baru satiok sameter orang dan menginfakkan dan mewakafkan untuk kampet kau pada ibu, makanya akan mengalir pahalanya kepada orang yang berwakaf itu. Apalagi air minum, ada seseorang jamaah awak dan menanggung air minum ke selalu. Air minum dan kita minum kau tidak dibeli dengan kas masjid, itu disampaikan oleh pengurus. Tapi ada salah seorang dari jamaah kita yang menanggung dan bersedekah untuk itu, maka setiap tetesan air minum dan kita minum tu kepada ibu, nyu akan berdoa kepada orang yang bersedekah tu. Makanya kalau kita bersedekah, kita berikan segala sesuatunya di masjid itu Bapak dan Ibu, itulah sesungguhnya harta kita dan kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama Bapak dan Ibu, hendaklah kita siapkan diri awak menjalang beribadah solat itu. Siapkan diri awak, tampai awak, pakaian awak, kemudian badan awak. Barasiahkan diri awak, barasiahkan pakaian awak, barasiahkan tampai awak salat tu, sehingga kebersihan dan tiga tadi itu salah satu yang menunjang kita mendapatkan kekhusyuan. Kadang mungkin kita salat Bapak dan Ibu, awak salat tapi di sebelahnya ada ciri ayam, baru caranya pasal takbir kok mau ciri ayam juga, jadi kan ada khusyuk jadi itu. Sehingga pikiran awak ciri ayam tadi itu. Atau mungkin ada sesuatu yang lewat. Itu makanya Bapak dan Ibu, kalau kita salat di tempat yang terbuka, ada sutra. Misalnya awak salat di lapangan tu, awak letaklah mungkin botol aqua awak, itulah sutra awak. Kalau awak salat di atas sajadah Bapak dan Ibu, sutra awak tu apa batihnya, nem panjang semeter 20 cm ko, itulah batihnya, bukan ikut. Jadi kalau awak lalu di muka orang salat, tak masalah. Kenapa? Karena sutranya pembatihnya kok. Kampet kita kok punya batasan masing-masing. Tapi kalau kita solat di tengah lapang, kata Rasul, dia letakkan tongkatnya, kemudian dia mendekat ke sutranya, ke pembatasnya. Tapi kalau awak di musajid kolado kampet awak masing-masing bagi-baginya, ya silakan saja. Cuma dulu orang kadang-kadang terpaksa tengah jamaah Bapak Ibu, ketika awaknya solat, mungkin di siku awak lalu di mukanya letakkan tangannya. Tapi kalau awak lalu awak solat di siku, awak lalu di kampet yang tampilnya solat, memang tu tak boleh. Lebih baik kamu berdiri 40 tahun lamanya Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, ketimbang kamu melewati orang yang sedang solat itu. Tapi kalau awak bate-bate lapik masing-masing kolado bate, silakan. Apalagi mungkin awak ditampai imam atau ditampai salat. Tapi kalau awak di tengah lapang tu makanya ada pembatasnya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam salat, kita jaga kekhusyukan salat tadi supaya jangan ada sesuatu benda di muka awak tu yang mengundang pikiran awak untuk itu. Apalagi awak salat di muka TV, pas iklan sabanta dimanfaatkan salat. Abang lambe lo volume TV tu dia cucu, lambe sakit ya mak nenek ke salat dulu, tu salah namanya. Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, siapkan diri awak, badan awak, tampai awak untuk salat. Kemudian hadirkan hati awak tu memang salat awak. Ketika awaklah sibuk dengan jual bali tadi, ketika awaklah sibuk awak dengan mungkin pekerjaan awak tadi, ketika awaklah sibuk mungkin Bapak dan Ibu mungkin dengan urusan awak tadi, ketika awak salat tadi, itulah gunanya niat kata Imam Syafi'i. Basuh awak tadi ko salat dan kita karajokan ko salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat mengikut imam. Tu gunanya niat tu. Boleh niat kau dilafazkan, boleh. Boleh niat kau dalam hati saja, boleh. Boleh tak berniat langsung saja, boleh, silahkan. Tapi kata Imam Syafi'i rahimahumullah Bapak dan Ibu, memastikan basuh salat ko salat maghrib, basuh maghrib ko kita karajokan berjamaah mengikut imam atau salat sendiri adaan. Jadi Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadirkanlah hati awak, maka menjalang awak salat tu tagaklah awak elok-elok dahulu. Jangan tiba di siku awak tak ambil. Tiba di siku imam nak rukuk langsung serukuk, dah. Tagak dulu. Tagak berdiri batu, kemudian baca niat,
bertakbir atau mungkin bertakbir bersama niat bersama dengannya, baru rukuk bersama jamaah dan lain. Itu kalau awak kita masbuk Bapak Ibu. Jadi tak boleh langsung awak tak buru-buru tiba di situ orang rukuk langsung saya rukuk sekali, tidak. Kenapa? Karena berdiri itu adalah rukun solat. Makanya kalau ada jamaah awak dan sakit Bapak dan Ibu, tak bisa nyo tagak lama, no tagak pertama sabanta tu nyo bisa, maka tagaklah dahulu, kemudian rukuk, iktidal, kemudian sujud ke bawah. Katikalah sujud dan kedua nyo balik kate balik, duduklah. Jangan langsung sewa duduk. Kalau memang awak lagi bisa tagak kat sabanta, begitu pentingnya berdiri kau pada ibu. Kenapa? Kerana berdiri kau adalah rukun solat. Maka hadirkan hati awak, jangan awak terburu-buru di dalam kita mengarajon solat itu. Itu yang pertama Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, cara mendapatkan kekhusyukan di dalam solat itu adalah dengan menyempurnakan wudhu kita. Berwudhu yang dahulu sudah pernah kita sampaikan. Kita buka keran, kita sempurnakan wudhu, sampaikan ke anggota wudhu kita Bapak dan Ibu. Kalau membasuh siku mulai dari ujung jari sampai ke siku, memang sempurna sampai ke siku awak. Supaya apa? Ketika kesempurnaan wudhu tadi Bapak dan Ibu, maka itu salah satu yang menyebabkan hati kita kok bisa khusyuk di dalam kita salat. Tapi kalau wudhu kita tak sempurna, kadang-kadang basuh-basuh seketik, apalagi bamiang kumuh-kumuh, tak tahu dia awak Bapak dan Ibu. Sehingga kadang-kadang kesempurnaan hati awak mengajar salat tu tak yakin awak. Maka sempurnakanlah wudhu. Karena wudhu yang sempurna Bapak dan Ibu akan menambah kekhusyukan kita di dalam salat, akan menambah ketenangan hati kita di dalam kita mengerjakan ibadah salat. Itu yang kedua, untuk mendapatkan kekhusyukan di dalam kita melaksanakan salat, maka sempurnakanlah wudhu kita. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita salat itu berlindunglah dulu dah, berlindunglah kita diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min hamazish syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdur. Ya Allah, aku berselindung diri kepadamu dari bujuk rayu setan yang terkutuk. Itu doa. Jadi menjelang kita salat Bapak Ibu, ketika kita tagak tadi, Allahumma inni a'udzubika min hamazish syayatin wa a'udzubika rabbi wa a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min hamazis sayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdur. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari gangguan setan dan dari kehadiran setan itu di dalam kita salat. Bapak dan Ibu, kita berdoa. Ketika kita tagak tadi, kita berdoalah seperti itu. Oh, tak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja. Ya Allah, Ambo berlindung kepadamu ya Allah, supaya Ambo tak diganggu di pujuk rayu setan dan kehadiran setan itu dalam hati Ambo dalam Ambo salat ya Allah. Kita berdoa dulu Bapak dan Ibu, supaya apa? Supaya dalam salat tadi kita tak diganggu oleh was-was dan bisikan setan tadi. Kemudian yang keempat, untuk mendapatkan kekhusyukan di dalam salat Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, tumakninah dan tidak terburu-buru. Tidak sempurna solat di antara kalian tanpa tumakninah. Misalnya kalau kita dari duduk ke tangga, duduk kita sejenak, tumakninah itu diam sejenak. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung sesekali, tapi diam sejenak. Tumakninah itu apa dan Ibu adalah diam dan tenang kita sejenak. Sama bantu orang baca doa, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baru kita rukuk, baru kita takbir, Allahu Akbar. Lah sempurna duduk awak, barulah kita membaca doa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Jadi tumakninah itu Bapak dan Ibu salah satu bentuk bagi kita untuk mendapatkan kekhusyukan di dalam salat.
Apalagi kalau awak tagak, selalu saya sampaikan, sempurnakan dahulu tulang-tulang awak ko pada posisinya, baru kita baca Rabbana walakal hamdu. Tak boleh sambil tagak, sambil berjalan tu saya baca Rabbana walakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta sampai ke rukuk ke bawah. Sehingga bapa dan ibu salatnya bantu kilik salatnya. Sebentar selesai. Kenapa? Dan persoalan itu sebab itu nak berpengaruh kepadanya yang melaksanakan salat. Tapi cubalah dinikmati setiap gerakan salat. Sarana komunikasi awak dengan Allah. Salat dan kita laksanakan menyatukan awak kehadiran Allah dalam hati awak. Insya-Allah awak akan mengecek tanam-tanam apa dia. Semua bantu awak mengecek je orang tua awak, mengecek je kawan awak. Mak minta tiga kakak, ada jalan titik koma tu agak sebab mangga kau ngecek kau sih. Tapi cubalah mak minta piti untuk balik balado. Jalan titiknya jalan komanya. Tapi jalan be mana mak minta. Kecil kau lebai mana? Lawan sebab pergi koma kan. Jadi bapa dan ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Lambe bana anda mulia, capek bana anda mulia. Kata Rasul, khairu umur awsatuha. Sebaik-baik sebuah persoalan itu adalah di tengah-tengahnya. Bapa dan ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Jadi yang kampe untuk mendapatkan kekhusyukan di dalam solat itu, hendaklah kita sempurnakan dengan tumak nina hawa. Sempurnakan selalu dengan hati yang tenang. Apalagi awak solat berjamaah bersama imam, jangan sampai imam alun salam ke kanan awaklah salam dahulu. Jangan sampai imam belum sempurna tagaknya awaklah dahulu tagak daripada imam, batal solat awak. Tapi kalau awak salat sendiri ya silakan, tapi lengkapkan dan sempurnakan dengan tumak ninah itu. Kemudian yang kelima bapa dan ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melihat ke tempat sujud. Kalau awak tagak di siku, di mas sujud awak di situ. Ada calik lo di diang musaji, ada calik lo pungguang kawan. Apalagi kadang-kadang beko kawan tu baju, merek-merek lo baju. Bacaan bajunya kadang-kadang membuat hati awak sakitnya. Kecil yang membaca ini gila kan. Awak baca belakang kecilnya tia mah dia nak kecil gilo je. Mengecek je sambil sembahyang jadi kan. Tu makanya disunahkan awak kau memakai baju yang putih, kau ada pakai yang putih. Kalau yang putih tu bapa dan ibu sehingga menghilangkan fikiran berwarna-warni tadi tu. Tapi kalau dah ada dan sebab itu pakailah pakai. Ambo dah usahlah kamu sedih jihad tu ustaz. Baju ambo dah ada yang putih tu sikit. Nah, lepas pemahaman dah sampai dah boleh dah. Tapi kalau ada disunahkan alangkah lebih baiknya. Hindaukan yang bermerek-merek, apalagi yang bergambar-gambar, apalagi gambar ular kobra, apalagi gambar partai bapa dia. Oh, milih ikut apa rupanya? Kan? Kadang-kadang apalagi menjelang pemilu tu pada bukan cenderung seperti itu tu. Makanya kau ada awak mungkin pakai jaket supaya dia nampak doang. Aku sedang sangat jolo pada aku. Oh, partai ku apa rupanya macam. Bapak Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat kita ke tempat sujud. Di dalam kita salat supaya apa? Boleh mata awak mungkin dipejamkan kalau itu yang menyebabkan khusyuk. Tapi kata Rasul, hendaklah kita ketika salat itu terbuka mata awak. Supaya pokok seandainya ada beko binatang hitam yang lalu, binatang hitam yang berbisa lalu je awak, maka hendaklah ketika kita salat tu buka mata awak. Nampaknya beko rupanya ketika tak buka mata awak mangko seulah berubah awak kan. Tapi kalau dalam musajid kan awak rahsia je pada ibu. Yang dimaksudkan itu mungkin kok di tampik-tampik yang lapang. Ketika kita salat mungkin di tanah lapang, lebih baik mata kita terbuka. Sebab kalau kita mata tertutup bapa dan ibu, dipejamkan mata, kami lebih khusyuk mungkin terpejam Pak Ustaz. Ya mungkin kalau khusyuk itu lain nak membuat awak lalu, ya silakan. Tapi kadang-kadang rupanya khusyuknya dengan terpejam matanya, rupanya laluknya sambil tagak tu tak khusyuk nak mau pai laluk. Apalagi kalau di musajid wako idui asyik tapi pai laluk namanya tu namanya. Bapak dan ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melihat ke tempat sujud. Ketika kita rukuk pun juga kepala kita, kata Rasul dalam hadis Aisyah, itu mata kita, kepala kita lurus sehingga diletakkan air minum di atasnya tidak tumpah begitu. Kalau lain masih bisa ya pinggang wak lurui. Tapi kalau pinggang lagai tak bisa dah Bapak Ibu, asal rupanya bisa menan lain. Jadi pason beko di pasonnya kau bawa pada je apa tak pinggang kali kan.
Apalagi kalau pinggang-pinggang orang gaib tu lah bungkuk nak bisa dia tu. Ya sebungkuk tu bisa. Ya model tu lah solat. Tak dulu agama kau tu menyulit. Kalau Bapak Ibu jangan dimuliakan. Tapi kalau masih bisa awak sempurna 90 darjat, lui. Kau kadang-kadang ada kepalanya menyungam lo kata. Tadi mana ada tahu lo. Cuma kata Imam Syafi'i dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tu, kepalanya lurus menghadap ke tempat sujud. Di mana tempat sujud. Jadi ni awak calik tu tempat sujud awak dan tempat sujud kawan dicalik dah. Kau ketika salat kadang-kadang mata calik tempat sujud kawan maka cuma tu apa kalau sembahyang dah kan. Mati kan tak khusyuk lah jadinya tu. Maka ni mata tadi tu mencalik kat tempat sujud. Sama bantu awak sujud awak baca tasawuf. Dan dicalik tunjuk awak tak perlu calik tunjuk orang kok kamang gari-gari tunjuk orang ka ada waktu. Kok ka pakai batu cincin yo biarlah nak perlu lo kecil. Sebelum salat simpan batu cincin tak perlu lo. Makanya kekhusyukan tadi tu calik tunjuk awak, calik tampil sujud awak, calik di posisi awak tadi tu salah satu untuk menunjang bagi kita mendapatkan kekhusyukan kita di dalam salat. Jadi melihat ke tempat sujud. Kemudian yang keenam, Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, pusatkan pikiran dan ingatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bacaan yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Jadi kita baca. Kalau kita iringi bacaannya ustaz, kalau itu yang menyebabkan hati kita khusyuk, bacalah. Tapi kalau kita mungkin ketika imam membaca Al-Fatihah, kita dengarkan dahulu. Makanya imam selesai membaca waladdallin, aminnya imam baru kita sambung amin lo di belakang. Dan dahulu lo amin wak daripada amin imam. Kok kadang-kadang imam baru kamu ambil anguk lo amin kecil langsung lah. Alah sasak sengok imam jadi amin tu bersama dengan aminnya imam. Jangan kita mendahului dari bacaan imam tersebut. Diamnya sejenak itulah kata Imam Syafi'i kita membaca Al-Fatihah. Ada juga yang membaca Al-Fatihah bersama dengan bacaan Al-Fatihah imam boleh. Tapi hendaklah ketika Al-Quran dibaca kamu diam dan dengarkan. Sebab kalau imam beko keliru, lupa ayatnya atau bacanya, sialan akan membetulkan awak dah sibuk lo bacaan awak di belakang. Maka diam dan dengarkan. Maka Bapak dan Ibu, di saat kita diam dan dengarkan tadi, kita pusatkan kepada ingatan awak dan pikiran awak kepada bacaan dan kita baca tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Entah bayang awak, segala puji hanya bagi Allah. Tu duk niat awak, bukan tabayang tampik balik, bukan tabayang tampik dan lain tidak, tapi pikiran kita tu hanya kepada bacaan yang kita baca tadi. Yang ketujuh Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan yang keenam tadi, menghayati makna bacaan salat dengan penuh kekhusyuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tak usah awak artikan doh. Kalau awak artikan apa jadi solatnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Tuhan seru segala. Antipo seorang di Bukit Tinggi lah kalau orang sebut itu. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Tapi bagaimana bacaan Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu kita pahami. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tak bayang dia awak yang punya kekuasaan segala kehidupan di dunia itu hanya milik Allah. Tak perlulah kita baca nanti. Tapi kalau untuk tahapan pertama mungkin kami baca serupa itu ustaz boleh. Tapi kalau bagi awak lah itu saya baca tahu itu 7 balik kali sehari semalam, tentu tahu dia awak arti dia Bapak dan Ibu. Maka hayati bacaan itu. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pikiran awak, hati awak menghayati bahwa hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita minta tolong. Itu maksud menghayati makna bacaan salat dengan penuh kekhusyukan. Kemudian yang ke-8 Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, meyakini Allah melihat kita. Itu yang ihsan tu dalam salat tu Bapak dan Ibu, kita yakin bahawa Allah tu mencari awak. Ketika awak salat, awak berkomunikasi dengan Allah, awak yakin bahawa Allah tu mencari awak. Sehingga tak ada pikiran awak yang mungkin bagadui, apalagi tiba di anak-anak awak.
Kalau nak gaya-gaya itu mungkin ada. Apalagi anak-anak awak itu nak kita tanamkan ke anak-anak awak apa ni. Tak mestinya dijago ya tahu solat, tapi nyoba solat tu nyoba meyakini bahawa Allah mencalian. Kalau nyoba mencubi kawan, nyoba galui, itu yang kita masukkan rasa tu kepada anak-anak awak. Bagi kita adalah beribadah dan sebuah kau pada ibu, kita pahami bahawa Allah mencari awak dalam solat. Sehingga apa? Solat awak tadi itu akan sempurna kita mengarajannya Bapak dan Ibu. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-9, anggap solat yang kita lakukan itu adalah solat yang terakhir di awak. Kalau awak solat Isya baiklah Bapak dan Ibu, mungkin awak tak akan bisa solat Isya dan solat subuh berikutnya. Maka awak solat Isya ko solat yang terakhir dan awak akan timbul khusyuk hati awak. Tak tahu tak mungkin awak tak akan bisa melaksanakan solat subuh atau solat malam atau solat pada hari berikut itu yang solat yang terakhir dan awak akan timbul kekhusyukan hati dan awak Bapak dan Ibu. Kemudian yang ke-10, hindari diri dari kebisingan dan yang mengganggu pikiran awak. Awak di dalam solat tu Bapak dan Ibu, kau ada yang mengganggu-ganggu awak, musik-musik, bunyi-bunyi, amatian dahulu. Jangan sampai kadang-kadang awak solat tu tapi tak ada ngayo awak bunyi-bunyi. Atau makanya kepada anak-anak awak selalu awak jago. Apalagi kalau nyoba lompet-lompet sambil solat tu. Apalagi nyoba galui-galui, kadang-kadang teringat di pikiran awak Bapak Ibu. Memang pikiran tu nak mengingat bacaan galuinya segala macam tu, tapi kadang-kadang teringat. Memang bujuk rayu setan tu memang dia mengganggu awak Bapak Ibu. Maka hindarilah awak kalau ke solat tu tampak-tampak yang ada kebisingan atau yang mengganggu pikiran awak. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, kita melaksanakan ibadah salat ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sabalih cara di awak Bapak dan Ibu untuk mendapatkan kekhusyukan di dalam solat. Kita kerajakan solat itu ni dicalik dek bini awak, ni dicalik dek suami awak, ni dicalik dek anak awak, dek minantu awak, dek bintu awak, tak ada pengaruh ke awak Bapak Ibu. Tapi kita ikhlas semata-mata ibadah solat yang kita kerajakan tu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan beberapa cara yang saya pahami ini untuk mendapatkan kekhusyukan di dalam salat, masih ada lagi mungkin cara-cara yang lain bagi kita mendapatkan kekhusyukan di dalam salat Bapak dan Ibu, maka hendaklah kita lakukan. Mudah-mudahan ibadah salat tadi allazina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang beruntung itu dalam surat Al-Mu'minun Allah sampaikan adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Mudah-mudahan salat yang khusyuk tadi akan berpengaruh kepada sikap kita, akan berpengaruh kepada bicara kita, akan berpengaruh kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah berpengaruh kepada bicara awak, kalaulah berpengaruh kepada akhlak tingkah laku awak, kalaulah berpengaruh kepada keyakinan awak Bapak dan Ibu, itulah ketenangan dan kedamaian yang sesungguhnya yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang tenang tadi, jiwa yang di dalam kehidupannya penuh dengan kebahagiaan dan kekhusyukan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah dimuliakan oleh Allah, agaknya inilah bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Sebelum kita tutup, jika ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan beberapa cara bagi kita untuk mendapatkan kekhusyukan tadi di dalam kita mengerjakan salat, mudah-mudahan salat itu memang sempurna kita hadapkan, sehingga salat yang kita laksanakan, salat kita itu bermutu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekedar ruku, tegak dan iktidal saja, tapi setiap gerakan salat dan bacaan salat itu akan berpengaruh kepada bicara kita, akan berpengaruh kepada tingkah laku kita, akan berpengaruh kepada keyakinan kita sesungguhnya hidup di dunia ini hanyalah sementara saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sampaikan ini Bapak dan Ibu. Jika ada salah dan janggalnya kepada Bapak dan Ibu, saya mohon maaf, kepada Allah saya minta ampun. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wabila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.